Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mata pelajaran Bahasa Indonesia semester 1 untuk kelas 10 SMA, MA, dan SMK. Selamat menyaksikan. Bab 1. Teks laporan hasil observasi. Sebelumnya, apa itu teks laporan hasil observasi? Mari kita bahas sama-sama. 1. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi terdiri dari 3 kata: laporan, hasil, dan observasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, laporan adalah segala sesuatu yang dilaporkan atau berita. Hasil adalah pendapatan atau perolehan. Dan observasi adalah peninjauan secara cermat, mengamati, mengawasi, dan meneliti. Adapun pengertian teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Kegiatan observasi merupakan kegiatan pengumpulan data atau informasi melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat di lapangan atau lokasi pengamatan. Contohnya, misalkan kita mengamati tumbuhan lidah buaya, berarti kita harus melihat secara cermat, mengamati, meneliti, dan mencatat kondisi lidah buaya itu secara langsung sebelum kita susun menjadi teks laporan hasil observasi secara utuh. 2. Tujuan teks laporan hasil observasi. 1. Mengatasi suatu persoalan. 2. Menemukan teknik atau cara terbaru. 3. Mengambil keputusan yang lebih efektif. 4. Melakukan pengawasan atau perbaikan. 5. Mengetahui perkembangan suatu permasalahan. 6. Sarana untuk pendokumentasian. 7. Sebagai sumber informasi terpercaya. 3. Struktur teks laporan hasil observasi. Terdapat 3 struktur utama yang membangun teks laporan hasil observasi sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum adalah keterangan umum mengenai objek yang dilaporkan. Pernyataan umum biasanya berisi tentang informasi umum tentang objek yang dilaporkan, seperti pengertian, nama lain, nama latin, kelas, asal-usul, dan informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian adalah rincian hal-hal yang dilaporkan. Deskripsi bagian ini biasanya berisi tentang perincian objek yang dilaporkan. Misalkan, jika membahas tentang binatang, biasanya berupa ciri fisik, makanan, habitat, dan perilaku. Jika yang kita bahas adalah tumbuhan, biasanya berupa ciri fisik seperti akar, bunga, buah, atau perincian bagian yang lainnya. 3. Deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat adalah ringkasan umum hal yang dilaporkan dan objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Deskripsi manfaat biasanya berisi tentang manfaat atau fungsi objek yang dilaporkan dalam kehidupan yang sekaligus sebagai simpulan atau penutup dari teks laporan hasil observasi. 4. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. 1. Bersifat objektif, global, dan universal. Objektif artinya sesuai dengan fakta, global artinya seluruh, menyeluruh, atau keseluruhan, dan universal artinya umum. 2. Objek yang akan dibicarakan atau dibahas adalah objek tunggal. 3. Ditulis secara lengkap dan sempurna. 4. Ditulis berdasarkan fakta sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. 5. Informasi teks merupakan hasil penelitian terkini yang sudah terbukti kebenarannya. 6. Tidak mengandung prasangka, dugaan, pemihakan yang menyimpang atau tidak tepat.
7. Saling berkaitan dengan hubungan berjenjang antara kelas dan subkelas yang terdapat di dalamnya. Adapun sifat teks laporan hasil observasi, yang pertama bersifat informatif, artinya memberikan informasi. Yang kedua bersifat komunikatif, artinya mudah dipahami. Yang ketiga bersifat objektif, artinya sesuai dengan fakta. 5. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. 1. Penggunaan verba atau kata kerja. Verba atau kata kerja adalah kata yang menyatakan suatu tindakan. Contohnya memiliki, mengalami, memegang, mengandung, bertelur, berjalan, dan lain-lainnya. 2. Menggunakan adjektiva atau kata sifat. Adjektiva atau kata sifat adalah kata yang digunakan untuk mengungkapkan sifat atau keadaan seorang, benda, ataupun binatang. Contoh: bagus, cantik, cerdik, lincah, luas, besar, kecil, atas, tinggi, dan lain-lainnya. 3. Penggunaan sinonim dan antonim. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki persamaan makna. Contohnya, cantik bersinonim dengan elok, sedangkan antonim adalah kata yang maknanya berlawanan. Contoh, malas berantonim dengan rajin. 4. Penggunaan konjungsi. Konjungsi adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan suatu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Contoh, tetapi, sedangkan, dan, atau, supaya, oleh karena itu, dengan demikian, setelah itu, maka dari itu, dan lain-lainnya. 5. Menggunakan kata keilmuan atau teknis. Contoh, habitat, herbivora, fobia, silem, phloem, antropologi, geologi, dan lain-lainnya. 6. Langkah-langkah menyusun teks laporan hasil observasi. 1. Membuat judul laporan sesuai dengan pengamatan yang telah dilakukan. 2. Membuat kerangka teks dengan berpatokan pada struktur. Struktur teks laporan hasil observasi yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat. 3. Menyusun teks secara utuh berdasarkan kerangka yang telah dibuat sebelumnya. 4. Meneliti kembali hasil penulisan teks. Apabila ditemukan kalimat yang janggal atau salah penulisan, maka segera perbaiki kembali dengan benar. 7. Contoh teks laporan hasil observasi. Adapun contoh teks laporan hasil observasi bisa kita lihat di bawah ini. Berikut adalah contoh struktur teks laporan hasil observasi yang berjudul Komodo. Terima kasih semuanya sudah menonton video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar tidak ketinggalan video berikutnya. Assalamualaikum, bye-bye.